A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Wajah Kakakku Meleleh dan Melepuh. Cerita ini ditulis oleh Firdawati. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Sampai hari ini aku masih bertanya-tanya, apa salah dan dosaku pada Mbak Ning sehingga membuatnya sangat membenciku. Kalau muka jelek ini menjadi alasan kebenciannya, kenapa ia mulai membenciku semenjak putus dengan Bang Irfan? Kenapa tidak dari bayi? Sudah jelas wajahku begini semenjak dilahirkan. Kenapa dulu dia sayang padaku? Apakah aku yang jadi penyebab hancurnya hubungan Mbak Ning dengan Mas Irfan? Aku jadi pusing sendiri memikirkannya. Semoga aku dapat penjelasan suatu saat nanti. Aku yakin pasti ada jalan penjelasan untuk sikap buruknya padaku. Kalau bukan dari Mbak Ning, mungkin ada orang yang memberitahuku nanti. Sudut pandang Ning. Aku adalah wanita yang paling berbahagia di dunia. Tak disangka dan tak diduga, lelaki yang menjadi incaranku, lelaki yang selalu kusebutkan namanya dalam setiap tarikan nafasku, menyatakan cinta padaku. Siapa yang tidak senang dan bahagia berhasil menggait Irfan, sang ketua OSIS yang digilai kaum hawa. Tak sedikit perempuan yang antri ingin mendapatkan cintanya. Banyak gadis yang patah hati, layu sebelum berkembang dan mundur teratur setelah Irfan mengumumkan hubungan kami. Kami layaknya Romi dan Yuli yang tengah dimabuk cinta. Di mana ada Irfan, pasti ada aku di sisinya. Masa abu-abu yang penuh dengan bunga. Banyak temanku yang gigit jari melihat hubungan kami kian mesra dan sudah pasti bahagia. Hari demi hari kami lewati bersama dengan gelak tawa. Rasanya dunia ini hanya milik kami berdua, sementara orang lain mengontrak. Tiada hari tanpa cinta dan kasih sayang. Irfan selalu menunjukkan kasih tiada batas. Perhatian demi perhatian ia tunjukkan untuk membuktikan cintanya. Begitu juga denganku, sikap, pengertian dan kemajuanku membuat Irfan semakin menggilaiku. Sedapat mungkin kami saling menjaga hati, saling pengertian, dan saling percaya agar hubungan tetap harmonis, terjaga dan awet sampai pernikahan. Akhirnya hubungan kami berjalan sampai bertahun-tahun lamanya. Keluargaku juga telah merestui hubungan kami. Siang itu menjadi hari yang paling menyakitkan bagiku. Irfan, lelaki yang teramat ku sayangi, teramat ku cintai, tiba-tiba meminta putus. Padahal kami telah berencana untuk menikah dalam waktu dekat. Entah apa kesalahanku, hingga Irfan menorehkan luka dan menyayat hatiku hingga berdarah-darah. Tanpa ada kesepakatan sebelumnya, dengan teganya ia memutuskan. Keputusan sepihak tanpa mengajak bicara diriku. Duduk Ning, ucap Irfan seraya memundurkan kursi agar aku bisa mendaratkan bokong di bangku itu. Aku segera duduk seraya melempar senyum pada lelaki yang selalu memberikan perhatian, meskipun perhatian kecil padaku. Irfan ikut duduk di kursi tepat di seberangku. Sikap Irfan mulai terasa aneh dan berbeda. Biasanya, setelah kami duduk, Irfan akan memegang kedua tanganku, mengajakku bicara dengan tangan mesra. Tapi kali ini tidak. Irfan seakan ingin menjauh dariku. Ada apa ini sebenarnya?
seperti sebuah firasat yang sama sekali tidak aku mengerti. Aku perhatikan wajahnya, mencari jawaban atas pertanyaanku. Oh iya Van, tadi kamu bilang mau bicarakan sesuatu. Ayo katakan mau bilang apa? Ucapku setelah menyesap lemon tea yang baru saja diantar pelayan. Ning, setelah aku pikir matang-matang, sepertinya aku tidak bisa melanjutkan hubungan kita. Aku mau kita putus dan semuanya berakhir hari ini. Apa? Kita putus? Ucapku terbata-bata dan pastinya terkejut. Padahal hubungan kami tadinya baik-baik saja. Kami tidak lagi sedang berantem. Tiada angin, tiada hujan, tiba-tiba Irfan memutuskan sepihak hubungan ini. Kulihat Irfan mengangguk seraya tertunduk dalam. Irfan sepertinya tidak ingin membuatku sedih dan terluka. Lihatlah betapa Irfan itu baik. Dia selalu menjaga perasaanku. Tapi kenapa dia meminta putus? Pasti ada yang tidak beres. Aku mengira-ngira, apa ini ada hubungannya dengan keluarganya? Tapi entahlah, semua masih menjadi teka-teki. Kamu sedang tidak mengigau kan? Irfan, kamu serius? Aku serius, Ning. Aku sedang tidak bercanda ataupun mengigau. Ucapnya lagi dengan mode tertunduk dalam. Seakan dia tidak mau melihat wajahku yang berkaca-kaca karena permintaannya. Tapi kenapa, Van? Apa salahku? Kejarku meminta penjelasan. Aku yang tidak bisa terima dengan permintaan Irfan. Rasaku tidak main-main dengannya. Aku serius sangat mencintainya, bahkan ingin menjadi istrinya. Bagaimana bisa aku memenuhi keinginannya? Kamu tidak salah, Ning. Kita sudah tidak ada kecocokan. Maksudku, antara kita berdua mungkin cocok, tapi antar keluarga kita tidak. Apa maksudmu? Tolong jelaskan dengan gamblang. Antar keluarga siapa yang tidak ada kecocokan? Bukannya keluargaku sudah merestui hubungan kita. Lalu apa lagi? Aku tahu. Aku minta maaf. Keluargaku yang tidak bisa menerima. Setelah aku katakan siapa dan dari keluarga mana yang hendak aku nikahi, mereka langsung mengatakan tidak. Aku juga tidak tahu ada misteri apa di balik penolakan orang tuaku atas keluargamu. Jadi keluargamu tidak merestui hubungan kita. Benar begitu? Lagi-lagi Irfan mengangguk seraya tertunduk dalam. Dia tidak tampak menyesal menyampaikan keberatan keluarganya padaku. Aku menghela napas yang terasa menyesakkan dada. Seakan-akan pasokan oksigen mengurang, dan aku megap-megap dibuatnya. Jadi benar, firasatku tidak meleset, bahwa ada yang akan terjadi antara kami. Ternyata, Irfan mengakhiri hubungan yang terjalin selama 7 tahun. Tidak mudah merawat dan menjaga hati selama itu, tapi kami mampu melewatinya. Jelaskan alasan. Kenapa keluargamu menolakku? Apa kurangnya aku? Aku cantik dan menarik. Aku bisa masak dan mencuci. Mengurusmu dengan sangat baik. Apalagi yang mereka cari? Maaf, Ning. Aku harap kamu tidak tersinggung. Aku sendiri juga menyayangi adikmu, tapi keluargaku tidak. Kondisi Laras bisa mempengaruhi keturunan kita nanti, ucap Irfan. Sekali lagi tertunduk setelah mengakui semuanya.
Apa? Jadi kita putus ini karena Laras itu jelek? Kamu jangan bercanda, Irfan. Masa gara-gara rupa Laras yang tidak menarik itu bisa mempengaruhi keturunan kita? Kamu tidak masuk akal. Udah jelas-jelas yang kamu nikahi itu aku, bukan Laras. Kenapa keturunan kita bisa seperti Laras? Ini ada kaitan dengan gen kamu dan gen Laras. Bukan tidak mungkin nanti gen Laras yang lebih mendominasi pada janin yang kamu kandung. Keluargaku tidak bisa menerima keluarga yang salah satu anggota keluarganya terlahir hitam legam seperti Laras. Pikirkan lagi, Irfan. Hubungan kita bukan hubungan seumur jagung. Kita telah melewati tahun demi tahun dan memupuk cinta kita dengan sangat baik sehingga tumbuh subur. Kenapa sekarang saat tumbuh subur itu kamu justru mencabutnya? Apa kamu tidak merasa kasihan? Tumbuhan itu akan layu dan mati. Di mana hati dan perasaanmu? Teganya kamu memutuskan hubungan di tengah-tengah kita masih sayang-sayangnya. Apa kamu sebenarnya tidak mencintaiku lagi? Apa kamu mencintai wanita lain? Jujurlah, jangan mainkan perasaan cintaku. Aku yakin Laras itu hanya sebagai alasan yang kamu buat-buat saja supaya bisa lepas dariku. Maafkan aku, Ning. Aku sudah memikirkan dalam-dalam. Masalah hati, bila mau jujur, aku menyayangimu. Tapi keluargaku memintaku melupakanmu. Aku tidak punya pilihan. Terpaksa dengan berat hati ku korbankan perasaanku. Asal aku tidak menentang keluargaku. Kamu tidak bisa memutuskan aku begitu saja, Irfan. Aku cinta sama kamu. Aku tidak mau kita putus. Tolong pikirkan lagi. Aku janji akan merubah bentuk Laras. Asal kamu mau membatalkan keinginan gila keluargamu. Sekali lagi maaf, Ning. Tolong mengertilah posisiku. Aku tidak mau menghancurkan harapan kedua orang tuaku. Aku harus patuhi dan menuruti semua keinginan mereka. Aku tidak mau menjadi si malin kundang, kemudian dikutuk karena tidak mendengarkan perintah orang tua. Kamu tentu tidak mau kan bila aku berakhir jadi batu. Bila kamu tetap memutuskan hubungan kita, aku juga akan mengutukmu. Ingat, Irfan, sampai kapanpun kamu tidak akan memiliki anak. Ingat dan camkan itu. Berhentilah menakut-nakutiku, Ning. Kumohon batalkan kutukanmu itu. Berdoalah yang terbaik untukku. Oh iya, ini ada surat undangan pernikahanku. Aku harap kamu mau datang. Irfan mengeluarkan sepucuk surat undangan dan menyodorkan padaku. Dari sudut mataku, kulihat Irfan tampak menghela napas perlahan-lahan. Dia kembali menunduk dalam diam. Kemudian aku beralih mengamati surat undangan di tangan dengan hati yang tercabik-cabik. Tak menyangka, ternyata orang tua Irfan telah merencanakan jauh-jauh hari. Artinya tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan cinta Irfan. Toh mereka akan menikah 3 minggu lagi. Sudah cukup penjelasannya. Buktinya dia telah merencanakan pernikahan. Itu artinya hubungan kami harus berakhir. Aku tinggalkan Irfan dengan perasaan hancur. Tidak lagi kugubris panggilannya. Hatiku seakan layu dan mati, bagaikan bunga yang tengah mekar, tumbuh subur lalu tiba-tiba layu dan mati mengenaskan.
Alasan sepele, tidak masuk akal. Tidak bisa melanjutkan hubungan ini karena keluarganya tidak ingin menjalin hubungan kekeluargaan dengan keluargaku yang memiliki keturunan buruk rupa. Bullshit. Laraslah yang menjadi penyebab putusnya hubunganku dengan Irfan. Jika ia terlahir cantik, bukan tidak mungkin hubungan kami akan langgeng sepanjang masa. Awas kau Laras, kau akan terima konsekuensi atas rupamu. Rupamu menjadi penghalang cintaku. Aku membencimu, sangat membencimu Laras. Sejak saat itu, aku membenci keberadaan Laras. Tak seharusnya ia ada di antara keluargaku. Kenapa bisa? Kami terlahir beda dengan rahim yang sama. Seakan-akan Laras bukan anak kandung ibu dan bapak. Sejak Irfan memutuskan hubungan kami, hatiku seakan mati. Tiada semangat dan gairah menjalani rutinitas sepanjang hari. Bawaan ingin mengamuk dan marah-marah tak jelas. Sedikit saja sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginanku, aku akan mengamuk dan marah tiada habisnya. Setiap ada kesempatan, aku selalu menghina dan mencaci Laras. Bahkan aku pernah menyarankan dia untuk pakai susuk, biar ada lelaki yang tertarik dan bertekuk lutut padanya. Biar nanti, bila ada keluarga lain yang ingin menjalin kekerabatan denganku tidak lagi mundur teratur, seperti hubunganku dengan Irfan. Laras pasti sakit hati aku perlakukan kejam. Tapi akulah yang paling merasa tersakiti karena rupanya. Gara-gara wajahnya itu Irfan memutuskan hubungan yang telah terjalin sekian lama. Aku benci dan dendam dengan keluarga Irfan. Kalian pasti menyesal telah mencampakkan dan menghina keluargaku. Kalian lihat, aku pasti akan mendapatkan lelaki yang baik hati dan tidak memandang rupa Laras untuk menikahiku. Semenjak itu hari demi hariku habis di depan cermin, mempercantik diri dan merawat sedemikian rupa, sehingga aku bisa membalaskan sakit hatiku pada kaum lelaki. Seenaknya saja memutuskan hubungan tanpa memikirkan dampaknya pada perempuan. Kenapa menjalin hubungan kalau pada akhirnya saling menyakiti? Saat itu juga, aku membenci kaum yang namanya lelaki. Aku seperti trauma menjalin hubungan baru. Bagiku lelaki itu sama saja. Lelaki itu tak pantas untuk dicintai dan dihargai. Hatiku seakan ingin membalas luka ke semua lelaki. Aku gait mereka lalu aku campakan, hina dan kumaki. Aku berakhir menjadi wanita yang terobsesi untuk tampil cantik. Biar kaum lelaki dengan mudahnya tertarik padaku, dan dengan gampangnya aku patahkan hatinya. Biar dia ikut merasakan betapa hatiku patah karena ulah kaumnya. Untung aku memiliki bapak yang sangat menyayangiku. Putusnya hubunganku dengan Irfan tidak membuat bapak murka. Keluargaku tetap memberikan semangat dan berusaha meluluhkan hatiku agar tidak lagi menyimpan dendam pada kaum lelaki. Mereka memintaku untuk membuat hati dan menjalin hubungan dengan lelaki lain. Saking sayangnya bapak padaku, setiap aku ingin meminta uang untuk membeli skincare yang sangat mahal sekalipun, bapak dengan sukarela mau merogoh kantong lebih dalam hanya untuk memenuhi keinginanku. Bapak tidak pernah menolak, bahkan bertanya pun enggan. Pelan-pelan wajahku tampil glowing, memukau dan mempesona. Banyak kaum kumbang yang terpikat dengan kecantikanku. Aku seakan-akan beralih menjadi kupu-kupu cantik yang menebarkan pesonanya. Pada suatu hari aku pergi ke mall untuk membeli berbagai kebutuhan. Tengah asik berjalan, tak sengaja aku melihat seorang pria yang sangat menarik perhatianku. Kuurungkan keinginanku untuk membeli kebutuhanku. Aku ingin lelaki itu melihatku lalu tertarik padaku. Sebuah rencana telah tertancap dalam hatiku.
Aku segera melakukan rencanaku. Pura-pura memilih atasan yang tergantung sangat tinggi, memintanya untuk mengambilkan. "Bang, maaf, boleh minta tolong?" ucapku dengan mimik secentil dan semenarik mungkin. Lelaki itu menoleh dan menatapku takjub. "Yes," pekiku dalam hati. Aku berhasil membuat lelaki itu terpesona padaku. "Iya, mau minta tolong apa?" ucapnya seraya tak berhenti memandangku. "Tolong ambilkan atasan itu." Tunjukku pada atasan yang tergantung lumayan tinggi. "Maaf, aku terpaksa minta tolong pada abang karena tidak melihat satupun pegawai dekat sini," ucapku lagi. Seakan aku terpaksa meminta bantuannya, tidak bermaksud merendahkannya. "Oh, tidak apa-apa," sahutnya datar, lalu melakukan apa yang kuminta. Sambil menunggu lelaki itu mengambil atasan yang kuminta, kumajukan mata memantau area. Memindai kaum lelaki yang akan menerima pembalasan dariku. Mereka harus merasakan apa yang kurasa. Karena ulah kaum sejenis Irfan. Gumamku menyeringai mencari mangsa. "Ini." Pria itu menyodorkan atasan ke tanganku. "Maaf agak lama. Tadi mesti mencari tongkat dulu untuk mengambil atasan di atas sana." Lanjutnya menjelaskan. Ternyata stik khusus. Alat untuk menggantungkan baju raib entah kemana. "Tak masalah. Terima kasih atas bantuannya," balasku lalu mengambil atasan itu dan berlalu pergi. Tak lupa meninggalkan jejak senyum mautku. Semoga dia kelepak-kelepak melihatnya. 3 langkah berikutnya dia pasti memanggil. Aku seperti wanita penggoda saja. Sangat yakin pria itu pasti mengerti senyum maut yang aku isyaratkan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Aku menunggu dengan panik. Lelaki itu tak kunjung memanggil. Hitungan ke-10, kupastikan dia bersuara. Ternyata tidak juga. Akhirnya aku pergi dengan perasaan dongkol. Gagal sudah PDKT dengan cowok itu. Aneh. Biasanya para lelaki bertekuk lutut di hadapanku. Tapi kenapa cowok itu jual mahal? Apa dia homo? Membayangkannya saja aku bergidik ngeri. Ih, amit-amit cabang bayi. Puas berkeliling. Saatnya pulang ke rumah. Tanpa disangka, tanpa diduga, ketemu lagi dengan cowok aneh itu lagi. Dia menolongku ketika copet mencoba mengambil dompetku. "Mbak, ini dompetnya. Lain kali lebih hati-hati," pesannya seraya menyodorkan dompet ke tanganku. Aku menatapnya terkejut. "Mbak yang tadi, ketemu lagi," ucapnya cepat. "Oh iya, makasih ya atas bantuannya tadi," balasku datar. "Tanpa bantuan abang, mungkin dompetku tidak kembali." "Santai saja. Kebetulan tadi aku berada tak jauh dari tempat kejadian. Jadi bisa menolong dan mengejar pencopetan itu." "Terima kasih sekali lagi bang. Mohon maaf, aku harus pergi sekarang." Kali ini aku mati kutu menghadapi sikap dingin cowok ini. Apa ia tidak ingin berkenalan denganku? Apa harus aku yang mulai duluan? Gengsi dong. Kayak gak laku aja. Biasanya lelaki yang datang merayuku. Tapi kali ini, apa harus aku yang menampakkan lebih dulu? Tidak ada salahnya bukan? Tapi keraguan menyergap.
pantang bagiku minta berkenalan lebih dulu. Sebelum melangkah pergi, ku tinggalkan sebongkah senyum untuknya. Aku mainkan mode jinak-jinak merpati, supaya lelaki itu meminta berkenalan. Baru saja kakiku 3 kali melangkah, lelaki itu memanggil. Bak pucuk dicinta ulang pun tiba. "Maaf, boleh kita kenalan?" ucapnya pada akhirnya. Aku menghentikan langkah dan berbalik badan. Seraya tersenyum puas. Ternyata aksiku memang keren, super keren. "Namaku Harun." "Siapa namamu?" tanyanya sambil mengulurkan tangan. Aku menyambut uluran tangan pria itu dan menyebut namaku. "Ning, lengkapnya Ningsih Wulandari," balasku seraya tersenyum semanis mungkin. Jangan sampai gagal rencanaku untuk mendapatkan hatinya. Entah kenapa setiap kali melihat dan menatapnya dadaku berdesir hebat, berdetak lebih cepat. Apa aku telah jatuh hati pada pria yang baru pertama berjumpa? Sungguh aneh rasanya yang kumiliki pada pria di depanku ini. Sepertinya aku telah move on dari Irfan. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.